Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Terima kasih Yesus. Sungguh besar Tuhan, setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau hidup, sebab Engkau luar biasa Yesus. Haleluya. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan begitu nyata, begitu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dengan apa Tuhan kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian kami Tuhan, selain dengan sembah kami Tuhan. Haleluya. Oh glory Jesus, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, tinggikan Tuhan dulu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami bersorak-sorai Tuhan Yesus. Bagi setiap jemaat di tempat ini yang siap bersorak-sorai, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan dengan sorak.
datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab ya Tuhan, dan Tuhan memang berkuasa. Pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia saja dan Tuhan Allah yang perkasa. Hanya bagi Dia sembah syukur padanya setiap waktu. Bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat? Haleluya, mari kita satu pujian lagi, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu tentu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak maupun Ibu Gembala. Kami ingin lebih mengasihi-Mu Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami boleh mendengar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat terkasih, mari bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom. Sehat semua? Puji Tuhan. Besok libur kan? Tante siang. Masuk. Makanya saya tanya ya daripada disemprot. Puji Tuhan ya. Mau libur, mau masuk ya. Yang penting kita dapat kekuatan dari Tuhan ya. Ada orang juga bilang, wes enak masuk Pak. Kalau libur ya mau ngapain gitu ya. Jadi memang ada orang yang suka bekerja. Ada orang yang ya sebenarnya kalau bisa libur gitu ya. Kak Jeffrey ini kan muka-muka pingin libur sebenarnya. Ya, puji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan ya. Kita masih ada di dalam topik benih doa, menabur benih doa. Kita buka sama-sama Lukas 8 ayat yang ke-11. Lukas 8 ayat yang ke-11. Ini karena tidak begitu banyak orangnya, enak diajak tanya jawab. Menurut Amel, apa itu doa? Sama teman curhat gitu ya, berdoa. Kalau Devinta apa? Doa itu memohon, ya betul ya. Kalau saudara Jeffrey, doa itu apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya ada yang bilang doa itu singkatannya duduk omong-omong dengan Allah, katanya gitu ya. Jadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, dan kita ada di dalam tema menabur benih apa? Doa. Coba kita buka sama-sama Lukas 8 ayat yang ke-11. Bukan 16, 11. 11. Saya tidak lama, tapi saya mau bagikan sesuatu, saya butuh konsentrasi semua jemaat supaya kita dapat menangkap firman Tuhan ya. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Inilah arti perumpamaan itu. Terus apa? Benih itu ialah firman Allah. Menabur benih apa? Doa. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini bilang, inilah arti dari perumpamaan itu. Bahwa benih itu adalah firman Allah. Kalau kita menabur benih artinya kita meletakkan sesuatu gitu ya, betul ya? Di tanah, buacan benar ya? Nah kalau benih itu ialah firman Allah berarti kita meletakkan firman Allah di tanah. Apa hubungannya benih itu ialah firman Allah dengan tema kita yaitu menabur benih doa? Gini, doa yang dipanjatkan dengan bersungguh-sungguh itu akan menghasilkan yang namanya firman Allah. Amel tadi bilang, kalau doa itu apa? Curhat. Kalau curhat itu kan berarti kan ada komunikasi dua arah, betul ya? Kita curhat sama teman curhat kita, nanti kita berharap teman curhat kita ngomong sesuatu sama kita, benar gitu ya? Kita ngomong, aduh aku tuh ada masalah ini, coba misalnya Amel ngobrol sama Devinta. Devinta, kenapa? Aku tuh loh ada masalah. Masalahnya apa? Iya, aku tuh loh chat sama cowok itu gak dibales-bales. Misalnya gitu ya. Terus habis itu Amel cerita lagi. Padahal aku tuh WA udah 3 hari ini loh. Tapi gak dibales-bales. Terus Devintanya cuma liatin Amel gini.
Itu Amel ngomong hari Senin. Sampai Rabu Devinta cuma begini. Jengkel gak Amel? Jengkel. Nah itu artinya bukan curhat. Kenapa? Karena curhat itu kita punya satu harapan kalau apa yang kita ceritakan kepada teman curhat kita itu paling enggak itu dibales dengan sesuatu. Ngomong apa kek? Atau mungkin ada orang yang gak suka ngomong tapi mungkin tepuk pundak kita. Kan gitu ya. Itu sudah lebih dari cukup, ada orang-orang bilang gitu. Intinya harus ada komunikasi dua arah. Ketika kita ngomong sesuatu kepada teman curhat kita, harus ada sesuatu yang dia berikan juga kepada kita. Itu namanya apa? Curhat. Nah, kalau doa artinya curhat, sedangkan firman Tuhan bilang benih itu ialah firman Allah. Saya mau bilang, kenapa kita harus menabur benih doa? Karena benih doa akan selalu dibalas dengan firman Allah. Karena firman Allah itu adalah perkataan Allah sendiri loh, benar kan? Kalau firman Allah adalah perkataan Allah sendiri, artinya setiap apapun yang Allah ucapkan itu adalah firman. Kalau Amel duduk ngomong-ngomong sama Tuhan, lalu ketika Tuhan itu membalas dan menjawab apa yang Amel curhatkan sama Tuhan, itu yang namanya firman. Makanya firman Tuhan bilang, inilah arti dari perumpamaan itu. Bahwa benih itu ialah firman Allah. Jadi gak ada orang ngaku-ngaku suka berdoa, tapi dia sendiri gak suka dengar firman. Gak ada orang ngaku-ngaku suka berdoa, tapi dia sendiri gak punya hubungan yang erat sama firman. Gak ada orang yang suka berdoa, tetapi ketika, kamu tahu gak cerita ini? Cerita apa ya? Padahal itu cerita firman Tuhan, cerita Alkitab. Nah kalau Anda bilang suka berdoa, berarti Anda pasti bergaul dengan yang namanya firman. Kenapa? Karena hasil result dari doa, itu adalah firman Allah. Ketika Anda bertanya kepada Tuhan, dia menjawab dengan firman-Nya. Ketika kita ngobrol curhat sama Tuhan, dia jawab dengan firman-Nya. Makanya orang-orang Kristen hari-hari ini itu suka tersesat. Kenapa? Karena mereka mencari suara Tuhan itu lewat manusia. Sedangkan yang Tuhan mau, ayo kita berdoa. Apa itu berdoa? Kamu duduk, kamu masuk di ruangan, firman Tuhan bilang. Kalau kamu berdoa, kamu masuk di ruangan, tutuplah pintumu. Dan kamu ngomong sama Tuhan. Maka Allah yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab doa-doamu. Bilang amin dong. Nah jadi kalau kita bilang kita itu suka berdoa, ya artinya kita juga harus mencintai firman. Tadi tamu di ibadah sesi 2 bilang, kalau jemaat Cincaki itu hebat. Kenapa? Karena enggak ada yang ngantuk. Enggak ada orang. Nah oleh karena itu ayo kita cinta sama yang namanya firman. Karena menabur benih doa itu akan selalu menghasilkan firman Tuhan. Kok bisa? Sebab firman Tuhan ialah benih itu sendiri. Bilang amin dong. Ya, sebab firman Tuhan adalah benih itu sendiri. Orang itu kan hari-hari suka terlihat rohani. Bahkan ada orang-orang yang gak suka berdoa, gak suka nyembah. Tetapi dia suka pakai aksesoris rohani. Kalau aksesorisnya cuma sebatas salib, biasa itu. Sebatas antingnya salib biasa. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang yang mereka beli barang-barang aksesoris di Israel, dibawa di sini dipakai buat berdoa. Ada orang yang berdoa pakai kerudung. Salah tak Pak? Enggak salah. Ada orang yang berdoa pakai, orang suka bilang namanya talit. Salah tak Pak? Enggak salah. Tetapi you pakai itu atau you nggak pakai itu, kalau hatimu nggak koneksi sama Tuhan, semuanya percuma. Percuma. Justru kalau kita mau lihat firman Tuhan bilang, Tuhan suka sama orang yang datang sama Tuhan dengan kesederhanaan. Ada pujian bilang, ku datang Tuhan dengan apa? Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, apa? Berhiaskan. Jadi yang Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, yang Tuhan mau tuh kita dihiasi sama kekudusan. Yang Tuhan mau kita dihiasi sama karakter kita. Yang Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan lihat Amel yang dulunya suka miso akhirnya nggak suka miso, contoh. Atau mungkin Devinta yang suka maki akhirnya nggak suka maki. Atau mungkin Valen yang dulunya suka nggak dengar-dengaran sama orang tua, akhirnya suka dengar-dengaran orang tua. That is the meaning ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan lebih suka ketika kita datang dengan perubahan daripada kita datang dengan aksesoris. Karena Tuhan tidak peduli sama aksesorismu. Kalau saya pelayanan khotbah di penjara, ada orang yang pakai cuma celana pendek. Ada orang yang datang juga belum mandi.
Karena mereka habis kerja. Tuhan tidak lihat itu semua. Karena memang keterbatasannya. Jangan sampai kita nggak ada di dalam penjara terus kita kalau ibadah nggak siap-siap, nggak rapi-rapi. Wah, Bu Gembala tuh kalau mau ibadah, mau pelayanan, harus prepare, ready semua. Itu. Kita suka loh kalau ketemu sama orang yang kita sukai. Kita suka kalau yang cewek-cewek suka cantik. Bener ya? Bener kan? Kalau naksir sama orang, pasti kan sukanya kan, aku pakai baju apa ya besok? Gitu kan ya? Padahal juga nggak lagi jalan sama itu orang. Cuma mau pergi ke satu acara yang orang itu ada. Kita pakai semua yang terbaik. Iya toh? Parfum mulai dari rasa vanila sampai rasa kecoa dipakai semua. Sampai dari yang rasanya katanya, saya tuh nggak suka, nggak tahu parfuman. Ya nggak ngerti bau-bau gituan. Kalau ada orang bilang, ih baunya manis, saya nggak ngerti. Karena menurut saya manis itu dijilat, bukan dicium. Jadi nggak ngerti. Nah, iya kan, kalau manis kan harus dikecap ya kan. Bukan, wih baunya manis. Saya nggak ngerti kayak gitu-gitu, biasa. Tapi kan kita pasti kasih yang terbaik ketika kita mau ketemu sama orang yang mungkin kita hormati, yang mungkin kita sukai, yang mungkin lagi, kalau orang-orang bilang gebetan. Tapi kenapa kita kalau datang sama Tuhan kita apa adanya loh? Enggak. Kita berikan yang terbaik. Datang sama Tuhan beri yang terbaik. Tapi bukan aksesoris. Yang Tuhan mau ketika datang sama Tuhan itu hati dihiaskan sama kekudusan. Itu yang paling penting. Gak apa-apa orang berdosa datang ke gereja. Gak masalah. Saya pelayanan satu tempat. Saya pelayanan ada ada orang homo juga jadi jemaat. Gak boleh masuk gereja Pak. Gak apa-apa. Malah harus masuk ke gereja supaya tobat. Tapi kan kita tidak bisa maksa. Nah tapi yang saya doakan adalah supaya mereka terus datang. Mereka datang, mereka pingin dirubah sama Tuhan. Karena yang rubah bukan saya, yang rubah Tuhan. Mereka datang supaya mereka mau, mereka punya keinginan dan kerinduan diubah sama Tuhan. Untuk apa fungsinya gereja? Fungsinya gereja itu adalah orang yang rusak, tetapi ketika mereka masuk di dalam gereja, mereka akhirnya punya keinginan untuk dibetulkan sama Tuhan. Itu. Gereja bukan tempatnya menghakimi. Kamu masuk neraka, bukan. Siapa saya bilang orang masuk neraka? Loh, kalau homo gimana Pak? Masuk neraka enggak? Homo masuk neraka. Tapi saya enggak punya kapasitas untuk memasukkan neraka para homo-homo. Loh ya betul enggak? Ya udah karena perubahan punyanya Tuhan. Tetapi ini tugas saya. Ketika orang-orang yang hidup di dalam dosa, mereka masuk, mereka datang beribadah. Ketika mereka keluar, Tuhan pakai saya untuk mengubah hatinya mereka. Yang dulunya berpikir enggak apa-apa yang tak buat. Tetapi pada akhirnya mereka berpikir, apakah aku harus berubah? Kayaknya dari something wrong di dalam hidupku. Gitu. Nah makanya firman pujian bilang, kalau datang sama Tuhan itu bukan tentang pernak-pernik. Datang sama Tuhan, berhiaskan kekudusan. Yuk pernak-pernik gak karu-karuan. Segala macam udah mau dipakai. Mahkota lah, jubah lah, dan sebagainya lah. Tetapi mulutnya masih gak tobat. Suka ngomongin orang. Suka maki-maki. Gak hormat orang tua. Orang tua suka ngata-ngatain anak. Apa? Amin. Nah firman Tuhan bilang benih itu ialah firman Allah. Jadi mereka yang suka berdoa, mereka pasti cinta firman Tuhan. Kenapa? Karena hasil dari doa ialah firman Tuhan. Hasil dari ngobrol ialah firman Tuhan. Hasil dari curhat ialah firman Tuhan. Semua yang keluar dari mulut Allah ialah firman Tuhan. Yang kita inginkan ketika curhat adalah kan perkataan yang keluar dari mulut Allah, ya firman Tuhan. Makanya cintailah firman Tuhan. Selesai. Kenapa? Karena firman Allah itu menentukan kehidupan kita. Saya kan sering bilang kita tidak akan pernah kaya dengan jenis pekerjaan kita. Ada orang yang kerjaannya biasa, tetapi karena dia takut Tuhan, dia menjadi kaya oleh karena hal tersebut. Ada orang bilang begini, aku tidak kaya soalnya aku tidak kerja di luar negeri. Tadi saya barusan lihat short, seseorang yang kerja di Jepang. Dia sebagai tenaga ahli, dia cerita, kalau di Jepang itu gaji itu sekitar 1,1 miliar per tahun. Artinya sekitar 70 sekian juta per bulan.
Orang pikir enak, tetapi orang nggak tahu kalau ternyata di Jepang itu dia punya pajak itu 13-33%. Yang artinya sebenarnya dia terima hanya 52 jutaan. Masih banyak dong Pak Gembala. Biaya sewa rumah di Jepang itu 13-30 juta. Belum kalau makan, belum transportasi. Betul enggak? Saya satu pagi antar Ibu Gembala naik sepeda motor, saya tidak pernah berekspektasi kalau pagi itu saya hilang uang 1.300.000. Tahu buat apa? Ganti ban. Saya antar Bu Gembala. Saya pikir ya isi bensin 50.000 paling banyak. Bensin motor saya. Tetapi ternyata tahu-tahu waktu itu saya ganti oli. Habis saya ganti oli paling 75-100.000. Habis saya ganti oli selesai, lalu tukangnya bilang gini, Pak, ini bannya harus diganti. Udah halus sekali. Pantesan kemarinnya itu saya bocor sampai 3 sekali bocor. Lalu akhirnya saya ganti ban. Saya pikir paling cuma 300-400. Satu ban itu 650. Pulang-pulang saya bilang Bu Gembala, aku barusan bayar ban 1.300.000. Saya enggak punya ekspektasi. Tiba-tiba keluar uang 1.300.000 hari itu. Kebutuhan hidup besar. Kita berpikir, aku pasti kaya kalau kerjaanku ini. Siapa bilang? Ada orang yang mati-matian mau keluar negeri karena apa? Karena mereka berpikir bahwa di sana gajinya puluhan juta. Tetapi di sana enggak ada somai, harganya 3.000. Kemarin adiknya Bu Gembala, Ute, pergi ke Jerman. Dia bilang beli burger di sana 300.000 satu. Alhamdulillah. Kalau kita punya burger di Surabaya 25.000 masih dapat. Ada itu di pinggir jalan burger harganya cuma 17.000. Udah dapat Benardi. Ya jadi ketika kita berpikir enak di sana nanti saya bisa kaya. Jangan lupa kebutuhan hidup di sana juga lebih besar. Makanya ngucap syukur aja kalau Tuhan tempatkan dimanapun kita hari ini ada. Mungkin gaji kita 10 juta, 15 juta, 1 juta, 2 juta. Tetapi masih cukup dengan kebutuhan hidup yang ada saat ini. Udah syukuri aja. Kalau kita nggak suka ngucap syukur masih lebih bagus Niji. Dia bilang syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Loh iya kan? Syukuri apa yang ada. Apa? Hidup adalah anugerah. Terus apa? Tetap jalani hidup ini. Terus apa? Diganti satu kali sama Niji, dia bilang melakukan kehendaknya. Hebat. Ya udah ngucap syukur aja. Tapi yang terpenting adalah benih yang kita tanam itu. Orang-orang yang suka berdoa harusnya cinta sama firman Tuhan. Kalau kita mengaku kita suka berdoa, ada yang bilang saya pendoa tetapi gak suka firman Tuhan. Sorry, omong kosong. Kamu pendoa tapi kamu suka tidur waktu dengerin firman. Kamu pendoa tapi ketika ibadah kamu suka datangnya terakhir-terakhir. Emang lu Tuhan? Gitu. Jadi ayo ya. Nah yang pertama ini saya mau bagikan. Mazmur 119, ingat ya. Doa itu selalu akan diakhiri dengan apa? Firman. Hasil dari menabur benih doa itu akan selalu apa? Firman. Ketika kita menuai firman, itu artinya kita juga harus menabur firman tersebut. Loh iya kan? Saya nabur biji apel, betul ya? Apelnya jadi apa? Bijinya jadi apa? Jadi pohon. Pohonnya keluar apa? Buah. Lalu akhirnya saya ambil buahnya. Saya tuai kan? Saya makan buahnya. Kalau saya mau lebih banyak lagi apa yang saya harus lakukan? Saya tabur itu. Nah, firman Tuhan bilang benih itu ialah firman. Firman apa? Orang yang suka berdoa dia cinta sama firman Tuhan. Kenapa saya harus cinta Pak sama firman Tuhan? Kenapa saya harus tabur benih firman Tuhan yang merupakan hasil dari menabur benih doa? Perhatikan baik, Mazmur 119 ayat 105. Coba. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur. Bisa? Gak apa-apa, belajar. Sudah? Jeffrey bantu. Amel coba bacain Amel. Mazmur, jangan bertopang sama LCD. Masih muda, gak boleh malas. Baca Alkitab. Yuk, 1, 2, 3. Apa itu?
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dengerin baik. Firman. Apa itu firman? Dia pelita bagi kakiku supaya nggak jatuh dan terantuk. Dan dia terang bagi jalanku supaya aku bisa lihat segala hal yang ada di depan. Jadi artinya firman itu segala-galanya. Jadi apa yang saya mau bagikan pertama? Benih firman adalah sumber kehidupan kita. Makanya saya bilang, pekerjaanmu tidak akan pernah bikin kamu kaya. Tapi ketika engkau cinta sama firman, itu yang akan buat kamu kaya. Kenapa? Karena dengan firman kita bisa lihat apa yang ada di dalam di depan jalan-jalan kita. Satupun kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ibadah saat ini. Udah lihat berita nggak? Pasangan mau menikah suami istri. Belum suami istri. Lalu ini jadi misalnya tanggal 11. Tanggal 13-nya mereka nikah nih. Tanggal 12-nya mereka gladi resik di gereja. Latihan untuk pemberkatan besok. Lalu ketika pulang yang cowok kecelakaan. Dipanggil Tuhan yang cowok. Tanggal 13-nya mau menikah. Akhirnya souvenir yang harusnya dipakai untuk pernikahan itu dibagikan kepada pelayat-pelayat yang datang. Miris nggak? Karena dan saya nggak tahu hidup kita ini mau sampai sejauh mana. Bahkan kita semua nggak ada yang tahu kita punya kesuksesan mau seperti apa. Bagaimana jalanmu di depan kita nggak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Kita yang nggak tahu jadi tahu. Makanya sekali lagi saya bilang, yang bilang kedatangan Tuhan itu seperti pencuri siapa? Loh firman Tuhan Pak bilang, iya memang. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri itu hanya bagi mereka yang tidak tinggal di dalam kebenaran. Mereka yang tidak melakukan firman Tuhan itu ada ayatnya. Tetapi tidak bagi kita yang cinta firman. Kita tahu kapan saatnya Tuhan datang. Kita tahu. Kenapa? Karena dia sahabat kita. Jadi apapun dia pasti kasih tahu. Sekarang belum dikasih tahu Pak. Berarti belum mau datang. Selesai. Amin. Ayo serius sama hidup kita. Cintai firman Tuhan. Ya apa caranya nabur benih firman Pak? Ini yang paling sederhana. You duduk, you dengar, you bikin. Itu sudah itu. Gak usah sampai kita lakukan firman Tuhan. Kita duduk, kita dengar, hargai firman Tuhan. Jangan ngantuk waktu duduk. Itu sudah nabur benih firman. Kenapa? Karena setiap perkataan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Kita duduk dan kita dengar saja, belum kita lakukan, itu sudah nabur benih firman. Nah kalau kita nabur benih firman, makanya tidak heran ada orang tuh yang tidak seberapa suka nyanyi, tidak seberapa bisa nyanyi. Tetapi ketika dia menyembah, penyembahannya itu tulus kedengaran dan itu memberkati banyak orang. Waktu saya dulu masih SMP, kelas 3. Ada seorang teman saya tuh suka nyanyi. Lalu habis itu saya tuh suka ikut nyanyi kalau dia nyanyi. Lalu dia bilang begini sama saya. Bos kamu tuh gak usah nyanyi, suaramu gak enak. Dia bilang gitu. Suaramu gak enak. Sekian tahun kemudian dia ikut audisi Indonesian Idol, dia gak keterima, saya keterima. 36.000 orang dia gak keterima. 36.000 orang, saya satu dari 2 orang yang keterima. Satu waktu ketika lagi ada di sekolah teologi ya, malam-malam tuh saya berdoa. Saya tuh nggak suka, saya kalau nyanyi nggak suka bikin-bikin, nggak suka, biasa aja. Nyembah Tuhan ya sembah aja. Satu hari kami punya aula, malam-malam tuh saya berdoa pribadi. Saya doa, bahkan saya nggak pakai musik, saya cuma nyembah Tuhan aja. Tahu-tahu di sebelah saya itu ada orang yang penyembahnya lebih kencang dari saya dan dia sampai nangis-nangis. Gitu-gitu. Agak merinding juga, soalnya cuma suara ini orang yang saya dengar waktu malam-malam. Saya kira ini siapa? Besoknya saya ulang lagi. Pertama nggak ada suara, tapi tiba-tiba suara itu datang lagi. Saya mulai mikir ini penampakan. Sampai saya lakukan itu selama 3 sampai 5 hari saya lakukan itu. Pertamanya nggak ada ini suara, tahu-tahu tuh suara ada. Lalu akhirnya saya berhenti waktu itu berdoa di aula karena akhirnya saya merinding sendiri. Lalu tiba-tiba satu malam ada orang datang sama saya, dia bilang gini, kamu kok udah lama sih gak berdoa? Kok kamu udah lama gak menyembah? Saya bilang, hah? Maksudnya? Loh iya ini laki-laki ya, kami kok di asrama semua laki.
Bahkan kalau di aula kami laki semua, perempuan ada tempat sendiri. Lalu dia bilang, kok kamu nggak nyembah? Ya seorang yang lebih tua dari saya, banyak. Lalu dia bilang gini sama saya tuh tiap kali dengar kamu nyembah di aula, saya langsung lari turun untuk datang ikut menyembah sama kamu. Dia bilang, saya bilang gini, kamu setannya. Kenapa? Karena saya merinding dengerin dia. Tapi kalimat ini yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang begini, kamu tuh bisa ya nyanyi nggak pakai musik. Tapi waktu kamu menyembah, hatiku tuh loh, denger itu bisa kayak keseret, saya tuh pengen nyembah. Orang kalau suka menyembah Tuhan. Waktu kemarin hari Kamis, saya sampai cerita sama Bu Gembala, betul ya? Saya bilang sama Bu Gembala, wow, saya bilang, kan Bu Gembala bilang, kenapa? Jadi saya itu kan nyanyi, saya kan penyembahan doa malam, makanya siapa yang ikut doa malam? Cuma Jeffrey, yang lainnya, ayo ikut doa malam. Terus habis itu, kan enggak ada yang nyanyi, cuma saya sendirian sama musik. Bu Gembala di kamar, saya di kantor. Bu Gembala lagi siap, karena Bu Gembala harus bawakan firman. Habis itu saya nyanyi, saya nyembah. Saya kaget waktu saya nyanyi, tahu-tahu saya tuh dengar suara dua dari lagu itu. Jadi saya nyanyi tapi itu ada suara duanya. Dan suara itu suara saya. Saya gini, tak pikir saya ada nyalakan satu sistem di keyboard saya untuk bisa keluar dua suara begitu loh. Memang ada itu sistemnya. Tapi saya nggak pernah nyalakan itu dan itu tidak pernah saya gunakan. Saya bilang ini siapa ya? Tapi saya tetap nyembah. Saya dengar. Nah selesai saya penyembahan kan saya record itu. Tak dengerin lagi, nggak ada suaranya. Tetapi waktu saya menyembah, saya dengar itu suara. Anda tahu nggak? Ketika kita nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan pakai apapun untuk menghibur kehidupan Anda. Saya ngerasa penyembahan saya cuma sendirian. Tetapi ternyata Tuhan tahu hati saya. Tuhan bikin rame itu penyembahan. Suara saya dibikin banyak. Makanya cintailah berdoa. Karena hasil dari doa adalah firman. Orang-orang yang suka berdoa, dia akan suka cinta firman. Pasti. Dia akan cinta sama firman. Kenapa? Karena firman itu sumber kehidupan. Firman itu sumber kehidupan. Kita nggak bisa hidup tanpa firman. Serius. Serius. Yang Tuhan mau itu firman itu dijadikan sumber kehidupan. Bukan dijadikan sumber pengetahuan. Ini kesalahan banyak orang-orang hari-hari ini. Akhirnya mereka pintar untuk ngomong tentang teologi ya. Tetapi mereka tidak mengenal Allah secara pribadi. Yang Tuhan itu mau sebenarnya adalah membuat kita semua itu kenal Tuhan secara pribadi. Makanya ada pujian. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tapi hari-hari ini banyak orang yang cuma pingin tahu tentang firman. Makanya hari-hari ini lebih banyak orang yang sok tahu daripada yang benar-benar ngerti. Paling suka debat apalagi teologi ya. Buat apa? Ada orang suka debat tentang perpuluhan. Buat apa? Yuk gak mau ngasih perpuluhan ya gak usah. Ada orang yang suka debat tentang apa? Tuhan tuh sayang, kita bikin dosa berapa kali pun gak ada masalah. Ya kalau memang itu pemahaman you ya silakan. Bukankah nanti pada akhirnya semuanya akan kelihat? Loh iya kan? Manakah mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan sama yang cuma mau tahu tentang Tuhan. Nah yang Tuhan mau itu kita masuk di dalam dimensi mengerti dan mengenal Allah. Bukan cuma tahu tentang Tuhan. Jangan pakai alasan aku Tuhan Yesus sendiri yang ajar. Gak bisa. Harus tahu. Tapi saya gak ngomong tentang ini. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Makanya firman Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan dia adalah terang bagi jalanku. Loh kenapa kakimu perlu dipelitai? Supaya kita itu bisa tahu ini kaki ada lumpurnya apa enggak. Loh betul kan? Supaya kita bisa tahu ini kaki bersih apa kotor. Makanya firman itu pelita bagi kaki. Kalau mau dipikir frase ini itu adalah frase yang hampir sama. Tetapi sebenarnya artinya sangat berbeda jauh. Yang pertama firman Tuhan itu membuat kita tahu hidup kita ini itu di hadapan Tuhan seperti apa. Makanya Taurat itu salah satu fungsinya katanya seperti cermin. Kita bisa tahu kalau ternyata ada cemot di pipi kita sebelah kiri. Ada cemot di batuk kita ini, ada cemotnya kita bisa tahu. Kita bisa tahu kalau ternyata di hidung kita itu cewek-cewek itu maskaranya itu keterusan sampai di sini. Nah itu bisa tahu. Itu fungsi dari firman. Tahu di kakinya ada apa, ada kotor kah? Supaya kalau kotor dibersihin.
Tetapi yang kedua, firman itu adalah terang bagi jalan. Artinya dengan firman kita bisa tahu kehidupan kita di depan sana. Di depan sana ada tantangan, ada. Tetapi dengan terangnya firman kita bisa tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Makanya Yesus sebagai Tuhan, Yesus bilang di Taman Getsemani, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi tidak, firman itu terang bagi jalanku. Biarkan kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena jalanku walaupun susah, firman itu terang. Aku pasti lihat, aku bisa tahu. Aku bisa tahu, aku harus ke kanan atau aku harus ke kiri. Dan akhirnya lihat Tuhan Yesus, dia berhasil menyelamatkan dosa kita. Amin. Tantangan tetap harus dihadapi. Bilang kanan kiri, tantangan harus dihadapi. Bilang lagi, jangan pengecut. Iya. Jangan pengecut. Kecut juga gak boleh. Suka kecut gak apa-apa. Pak Gembala suka kecut. Ayo hadapi. Yang penting sama firman. Yang penting cerita firman. Karena firman adalah sumber kehidupan. Udah ya, mau selesai. Yang kedua. Yang kedua, kalau kita cinta firman, firman itu adalah kehidupan. Apa yang firman itu bisa lakukan? Coba perhatikan baik. Roma 6 ayat 23. Roma 6, 23. Firman yang pertama kehidupan. Dia bisa beritahu kita jalan apa yang kita akan tempuh dan bagaimana untuk menempuhnya. Yang kedua, lewat firman. Roma 6 ayat 23. Bisa? Mati itunya. Oh, belum di cas. Baterai itu aja. Gak apa-apa. Oke, Amel tolong, yuk Amel. Devinta. Tadi sudah Amel. Roma 6 ayat 23. Apa? Sebab apa? Upah dosa ialah maut. Terus apa? Dalam apa? Kristus, Yesus Tuhan, dalam firman bukan? Jadi apa yang firman bisa lakukan? Makasih Devinta. Apa yang firman bisa lakukan? Firman membawa kita kepada hidup yang kekal. Firman itu menghancurkan dosa. Bilang kanan kiri, menghancurkan dosa. Iya. Oh gak apa-apa, kita orang berdosa gak apa-apa. Kita banyak kelemahan gak apa-apa. Siapa bilang gak boleh? Gak apa-apa. Tapi ini satu hal yang saya mau kasih tahu. Cintailah firman. Supaya apa? Supaya lewat firman itu dosa itu hancur. Kita tuh jadi apa? Yang dulunya suka melakukan ini akhirnya jadi nggak suka melakukan itu. Dan itu bukan tugas saya, bukan urusan saya. Itu yang akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Firman itu akan menghancurkan dosa tersebut. Amin. Amin. Gak apa-apa, dengerin firman Tuhan. Gak apa-apa. Ya, anggap aja lagi lihat drama ya. Sebab upah dosa ialah maut. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena upahnya ialah maut. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal di dalam Kristus. Kristus itu firman. Jadi gini, kalau kamu berdosa, upahnya itu maut. Dan kita semua sudah berdosa, jadi upah kita pasti maut. Itu kan. Tetapi perhatikan baik, karunia Allah, Tuhan mau kamu dapat hidup yang kekal. Tuhan mau kamu keluar dari maut. Tuhan mau kamu mati atas maut. Tetapi perhatikan baik, di dalam Kristus Yesus kamu dapat hidup yang kekal. Ini kayaknya firman Tuhannya Pak Gembala. Oh ini firman Tuhannya terlalu ringan. Ya enggak apa-apa yang ringan-ringan, belum tentu juga bisa dibuat. Tadi pada sesi 1 saya bilang gini. Tuhan itu mau kita tuh diberkati. Tuhan itu suka kita tuh diberkati. Serius. Tuhan itu mau Amel tuh masa depannya diberkati, cemerlang. Tuhan mau Valen masa depannya cemerlang. Bahkan Bu Achen Tuhan juga mau masa depannya cemerlang. Pak, ngene umur Pak, masa depan apa lu? Masa depan itu kan 1 hari ke depan, itu kan masa depan. 1 minggu di depan itu masa depan. Lo jangan berpikir masa depan hanya untuk anak-anak muda. Wah jangan kayak gitu, itu menyinggung saya. Saya ini orang muda yang mulai beranjak tua. Berarti saya udah setengah masa depan dong. Enggak, masa depan kita semua ada. Firman Tuhan bilang di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada kok.
Jadi kalau Bu Acan yang baca, nggak berlaku gitu buat Bu Acan. Karena sudah tidak muda lagi, misalnya gitu. Wah, umur cuma angka Bu Acan. Tante Siang, masa depan loh, masih muda Tante Siang ini. Masih kepala 3. Awet muda. Kalau untuk umur Amel, dari tempatnya Tante Siang ke sini itu dekat. Tapi kalau untuk umurnya Tante Siang, dari tempatnya Tante Siang ke sini itu jauh loh. Tapi hujan-hujan Tante Siang datang. Tepuk tangan dulu. Gak gampang. Saya jalan aja dari sini ke sana, muter 4 kali sama-sama Ion. Rasa-rasa Tuhan panggil aku, gitu. Iya, udah capek. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih sehat, Tante Siang semangat. Jadi di saya dan Tante Siang itu saya baru ingat, saya baru tahu. Kalau benar apa kata orang, umur itu cuma angka. Ya, umur itu cuma angka. Ini masih kepala 3 Tante Siang ya. Tos dari jauh Tante Siang. Tos. Iya dong. Ayo. Kita jadi orang-orang yang cinta firman. Supaya lewat cinta kita sama firman, kita jadi benci sama dosa. Amin. Saya tidak akan buat Anda benci sama dosa. Karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi biar firman Tuhan yang Tuhan taruh di mulut ini, dan Anda yang saya ucapkan dan Anda dengarkan, perlahan-lahan membuat Anda jadi benci sama dosa. Itu harapan saya. Amin. Ayo. Tuhan Yesus memberkati. Oh, coba doa gembala. Iya, tumben kan. Ayo berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan Tuhan, luar biasa. Ajar kami untuk mencintai firman. Sebab benih doa itu akan selalu berujung kepada firman. Oleh karena itu, biar kami jadi orang-orang yang mencintai firman. Sebab hanya karena mencintai firman itu adalah tanda bahwa kami suka berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu selesai, lakukan tugas hambamu. Dan biar firman ini sampai kepada jemaat Tuhan dengan caranya masing-masing. Masuk di dalam setiap hati relung hati umatmu dengan caranya masing-masing dan memberkati hidup mereka. Sampai satu titik kami dapat benar-benar mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau masuk di dalam upah dari dosa yaitu maut. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus, kami mau mendapatkan kehidupan yang kekal lewat firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bila sebentar kami akan beri yang terbaik, Tuhan ajar kami memberi dengan hati yang bersukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang diberkati bersama katakan, amin. Silakan saudara.